channel 26 Store Pekanbaru. Oke, kita mau ngapain ini, Leo? Nah, aku bingung nih Bang, kok bisa nih sekarang 26 Store punya channel sendiri? Oh ya, pasti dong. Kita harus punya channel YouTube sendiri. Kenapa? Karena nanti sebelum abang-abang dan kakak membeli perlengkapan olahraga di toko kita, abang-abang dan kakak tentunya bisa lihat dulu review dari kita. Jadi, kali ini kita mau ngapain? Di meja kasir ini. Nah, kita bakal review beberapa produk lokal Indonesia nih. Contohnya ini ada Spek Indonesia dan Ortus Egg. Nah, aku pengen nanya nih Bang. Ya. Kayak di Ortus Egg ini menarik sih, di sepatu seriesnya El Tiburon nih. Tiburon ya. Kayak kulit semua, kayak naik tempo ya. Tiburon ini Ortus Egg sendiri mengatakan series ini series khusus ya. Jadi nggak masuk di Porte maupun di Katalis. Oh, memang nggak masuk ya Bang? Nggak, ini jadi serinya ini lebih ke ini ya. Dinamain waktu launching itu adalah seri klasik. Seri klasik ya. Yes. Jadi boleh dibilang ini seperti wannabe atau Nike Tiempo-nya Indonesia lah, karena materialnya itu full kulit. Full loh sampai belakang loh. Benar, full kulit. Terus paling gimana ya, sederhana ya. Paling ada Logo bordir. Ortusnya. Nah, logo Ortusnya ini bordir. Terus ini bahannya full kulit. Kemudian untuk outsole mereka memakai punyanya Katalis Liberté. Nanti kita bakal review lebih jauh ini Bang. Nah, Soal insole, upper sama ya sole pad ini. Dan bagusnya di tipe kaki seperti apa, dan juga posisi-posisi kalian. Nah, Ketika ini bagusnya sepatu ini di posisi pemain apa gitu. kadang-kadang ada beberapa orang yang bingung Bang. Loh, aku pengen beli sepatu, cuman sepatu ini aku posisi ini loh, cuman sepatunya apa yang cocok gitu. Kadang ada Nah. beberapa orang yang bingung gitu Bang ya. Nah, maka dari itu kita akan review sepatu-sepatu ini buat kalian. Oke. Nih untuk pertama kali yang bakal kita review ini adalah sepatu dari Spek Indonesia, Accelerator Leg Speed 3 nih. Nah, Kayaknya warna baru ini Bang. Kayak warna dongker nggak sih? warna dongker, ada sedikit grey dan di belakangnya black, hitam. Oh. Jadi kalem sih. Dia sepatu tipe akselerasi tapi Kalem. warnanya ada ya dengan warna kalem. Jadi kalau kalian suka berakselerasi, memang pengennya itu pengen sepatu akselerasi tapi warnanya kalem, kan ada tuh. Dia punya agility, kecepatan yang bagus, akselerasi yang bagus, tapi dia secara soul atau secara feel atau secara karakternya memang orangnya psikologisnya kalem gitu. Kalem, Jadi ya. bagusnya sepatu seperti ini. Tapi beberapa saat yang lalu tuh ada pengeluaran sepatu Leg Speed 3 ini yang warna putih merah biru satu, Ya, warna hitam kuning hijau satu. ya seperti Banyak, Bang, ya? kuning stabilo ya. Iya kuning banyak Bang ya. Ya kuning stabilo, ada lagi ini ya. Biru pink hitam. mungkin ya? Ya, yang dipakai Boa Salosa. Oh iya. Boa Salosa pernah pakai dia. Cuman ini nih kalau dibilang Bang dikatakan sepatu gaib Bang ya. Pada saat launching pertamanya Leg Speed 3 ini terbilang mungkin gaib ya. Jadi orang-orang pada excited ya. Dan juga pengen ngerasakan karena bentuk dari Leg Speed 3 sendiri ini berbeda dari Leg Speed 10 atau akselerator sebelumnya. Beda Bang ya? Beda. Sama yang sebelum-sebelumnya. Beda karena sole padnya, nah udah lihat ya, kayak apa gitu. Keren Sole padnya nih. beda. Jadi orang penasarannya di situ. Jadi banyak yang nyari penasarannya di situ. Ya, ini dari Leg uppernya Speed 3. dulu Bang ya. Yes, Mungkin dari uppernya upper. dulu kita bakal review. Jadi kita lihat nih Leo. Hmm. Uppernya lembut ya, dari semua sampai dari depan sampai belakang. Dan ini menggunakan upper sintetis. Oh, Ya. upper sintetis Bang ya? Mungkin ada microfiber ya. Mungkin bisa nanti dikonfirmasi oleh Specs Indonesia dengan upper sintetis yang lembut, kemudian tipis, Oh, ya, tipis Bang ya? lembut, Tapi lembut tapi tipis ya. lembut, tipis dan lentur ya. Oh. Nah, Oh iya. jadi ini pas banget untuk pemain-pemain seperti striker ataupun winger. Nggak menutup kemungkinan juga fullback kiri kanan karena mereka juga harus maju kan. Butuh speed seperti nama dari sepatunya, karakternya. Jadi butuh speed, butuh kecepatan. Jadi ini pas untuk ini. Jadi dari upper ini kelihatan lembutnya. Ketika kita juga memakainya itu kerasa feel the ball-nya ini. Jadi gunanya upper lembut itu ya Leo ya. Iya. Jadi feel the ball-nya itu lebih dapet. Oh, Jadi ketika pas lagi ini Bang ya, kita lagi Dribble. set gitu. Nah, dari lagi dribble ini feel the ball-nya lebih dapet. Satu lagi kalau penyerang dan winger kan lebih agresif ya gerakannya. Pasti dong, Nah, lebih jadi agresif. butuh untuk ini memiliki atau memakai sepatu dengan upper seperti ini. Oh. Nah, Tapi menurut Abang nih kayak menarik sih untuk Leg Speed 3. Mungkin karena ya dari beberapa saat lalu tuh sampai dibilang sepatu gaib tuh mungkin itu karena kelebihan tuh banyak Bang di sini. nah ya salah satunya mungkin itu ya.
Karena sebelum-sebelumnya kan seperti Lightspeed 20, Lightspeed Reborn itu kan memang terkenal dengan kelembutan uppernya ya. Pasti. Nah, itu. jadi orang-orang pasti, wah ini jangan-jangan ini lebih lembut lagi. nah lebih lembut lagi. Ya memang kenyataannya, cuman mungkin ada tambahan sedikit layer di dalamnya. Oh, Jadi gunanya layer ini tahu, Leo? waduh, kurang tahu nih bang. Kayak asik sih kalau misalnya sepatu Ya, tuh betul. ada tambahan lain. Ada tambahan ya, ada tambahan di dalam. Jadi ketika kita make sepatu di dalam, saat kita bermain, kadang kalau nggak ada layernya itu kan kalau kita keringetan itu langsung ya Langsung kaki kita ke tuh kaki iya kerasa basah. Uppernya bang. Iya basah, ini kerasa kayak basah ya mungkin ya. Oh, Jadi sekarang ada layer, jadi keringat kita saat bermain kan keringatan. bener. Jadi keserap di layernya. Oh, jadi nggak langsung ke apa ya, upper yang dari Juga luar langsung itu, Bang, ya? cover. Juga itu ada pengaruh ya. Mungkin Oh. ada pengaruh sama kenyamanan saat kita bermain. Nah, jadi satu lagi kelebihannya ya tentu kaki kita ini nggak langsung ini ya, nggak langsung merasakan langsung sintetisnya gitu. Oh. Jadi ada layer, jadi lembut. Jadi kemungkinan itu ada juga saat kita berakselerasi itu kaki kita itu juga bisa merasakan blister atau lecet karena langsung Oh. bersentuhan sama sintetis. Kalau nggak ada layer ya tadi bang ya? Iya. Misalkan nggak ada layer Iya. tadi ya? Jadi ini sebuah upgrade yang bagus dari Specs Indonesia. Jadi dia pasti meriset atau mempertimbangkan sebelum mereka Jual produknya ya sendiri. tentu. Nah, jadi ini merupakan sepatu yang sangat kita rekomendasikan buat pemain depan dan juga winger, juga fullback. Juga di posisi lain juga Nggak ada kemungkinan bang ya? Ada beberapa kiper nih, mungkin seperti BA kita ya, Govindra ya. Iya. Itu tuh dia nggak mau pakai sepatu lain nih, selain Lightspeed. Yang Lightspeed. Nah, Kadang gini ya, kadang memang kita memang harus mengerti apa yang kita butuhkan, kembali ke kenyamanan masing-masing. Cuman memang para pembuat sepatu, brand-brand ternama maupun brand lokal, memang merekomendasikan sepatu-sepatu ini memang khusus untuk masing-masing ini ya, masing-masing posisi gitu. Jadi, tapi semua dikembalikan sama kenyamanan pemain kita tadi bang ya. masing-masing. Mungkin gini, sepatu yang ini khusus untuk kiper, misalnya kayak Nah, di Lightspeed ada. khusus untuk ada yang striker, ada yang winger, terus ada yang seri, misalnya kayak dulu tuh Lightspeed 20 untuk di tengah dari mana gitu. Yang penting Bisa. sebenarnya tuh untuk lebih ke kenyamanan pemain aja bang ya. Kenyamanan masing-masing. Nggak harus gini. Aku mau beli sepatu ini loh bang. Cuman aku posisinya striker, tapi aku pengen sepatu ini gitu. Nggak cocok gitu. Sebenarnya nggak perlu gitu ya. Nggak perlu. Sebenarnya tuh tergantung nyamannya sendiri. Nah, benar. Jadi upper udah kita bahas ya. Jadi Wah, apa ini ini? Sole plate sih. Sole plate. Ini ada yang beda nih sole plate ini. Ini Yang bener, ini serius nih. Di sole plate itu ada yang beda. Bener. Nih, coba kita lihat trennya. Mungkin dari waktu pertama rilis yang goib tadi, Ber, yang dari warna merah putih biru tadi ya. Iya, bener. Yang Jadi- pertama kali. Nah, jadi dari pertama rilis mungkin itu penasarannya kegoibannya mungkin ke situ. Ya, kita semua kegoiban. Makanya antusias kita semua itu lebihnya ke situ. Yang kegoiban tadi, Bang. Warna putih tadi. Iya, benar. Dan satu lagi tentu sopletnya. Nah, Yang sole Pedi plate bilang beda tadi. beda banget, serius. Beda ya. Jadi ini mirip-mirip apa nih, Pak? Nike apa sih, Phantom nggak sih, Bang? Jadi dari brand Nike dan juga Iya. Adidas, mereka tuh sekarang mengeluarkan kayak di Predator juga sopletnya pisah kayak gini. Yang terakhir warna hijau itu nggak sih? Predator, semua Predator ya? series Predator sampai yang edgy sekarang. Nah. Jadi ini sopletnya pisah. Kemudian Nike Mercurial. Oh iya, Nike Mercurial, bener-bener. Yang baru ya? Phantom nggak pisah seperti ini sih, masih ada Masih ada sambungan. nyambungannya ya? Tapi memang lagi trennya soplet terpisah seperti ini. Oh. Nah, nggak tahu mungkin apa fungsinya seperti apa, makanya kita bahas dulu ya. Nah, Jadi soplet pisah mungkin lebih ke ini ya, mungkin lebih ke kelenturan, kelenturan dari sepatu tersebut. Jadi sepatu yang memang dirilis atau diperuntukkan untuk permainan agresif, memang bagusnya riset-riset sebelumnya dari produk luar itu memang bagusnya mereka menemukan soplet terpisah seperti ini. tapi nggak pernah loh spek ini ngebuat sole plate tuh terpisah. Nah, baru sekali ini terjadi ini di Lightspeed 3. Nah, jadi sama-sama kita perhatikan nih, Per. Sole plate dari Lightspeed 3. Jadi modelnya sendiri ini merupakan seperti anak panah ya. Jadi bener-bener. memang untuk akselerasi kecepatan dan dia cepat untuk mencengkeram tanah, memang bagusnya ini sole plate model seperti ini. Model blade gini, Bang. Nah, menariknya lagi di sisi kiri dan kanan ini arahnya ke dalam. Iya nih, bener, ini serius nih. Nah, Di Lightspeed 3 ini, di sole plate kiri kanan itu kayak Arahnya ke dalam. arah panah ke dalam loh, Iya. bukan arah panah keluar. Nah, biasanya yang kita temui di sepatu nih, contohnya ya,
Iya. Di Speed Blast ini Semua ke dalam. tuh ke dalam semua. Nah, untuk di Lightspeed 3 ini kok bisa gitu? Arah Jadi dalam. kembali mungkin riset lagi ya. Mm-mm. Jadi kita waktu akselerasi itu kan ada yang ke dalam, ada yang keluar gitu ya. Iya. Jadi kita ke dalam, mungkin ini traksi untuk ke dalam, nah juga ini untuk traksi keluar. Oh. Jadi cengkeraman solpet tadi ini dia lebih maksimal ketika kita traksi ke dalam atau Iya. gerakan ngendek. Nah ini kan tiba-tiba ada lawan nih, ada back, Iya. si striker nih lawan back nih. Dia pengen ada gerakan dummy ke dalam, jadi ini lebih membantu. Ini kayak Ronaldo kalau pakai ini OP loh. Ya Ronaldo bisa direkomendasi Bisa sama Specs Indonesia. Nah, Di belakang juga nih luar biasa ini bagian tumit solpet di bagian tumit yang di bagian paling depannya ini juga mengarah ke dalam, yang ini mengarah ke belakang. itu yang paling uniknya dari Lightspeed 3 Jadi tuh ini jadi ini serius. dinamis ya, solpetnya dinamis. Jadi memang cocok untuk pemain-pemain yang suka tricky dan mengandalkan kecepatan seperti kalian. Biasa tuh kayak di winger sama striker ya. Striker nggak mungkin tricky kali bang ya. Paling lebih ke kayak winger kayak Messi, Bisa. kayak Neymar. Seperti Ronaldo Brazil, Ronaldo lama juga. Ronaldo. Cepat juga, Betul, Bang. walaupun badannya agak besar. Umpan. Kayak Ya, agak mirip, besar. agak. Dan next nih yang kita bahas mungkin dalamnya ya, kayak Insolnya bang ya. insole ya. Cuman yang mungkin bedanya Lightspeed 3 sekarang dengan Lightspeed sebelumnya, mungkin Lightspeed 20 mungkin sama juga ya. Cuman mungkin ke Lightspeed Reborn yang pertama ya, Reborn pertama. Pertama kali ya. Insole-nya ini biasanya nih ada gripnya. Kalau yang sekarang biasa aja gitu. Oh sekarang nih. Nggak tahu entah apa tujuannya specs. Ya tapi ya so far so good. Ya overall nggak masalah sih. Overallnya oke lah. Nggak masalah. Gitu ya. Cuman ya itu paling diperbaiki nanti. Mungkin kalau mau memperbaiki Insole bang ya. Insole-nya yang harus diperbaiki. Jadi itu aja. Tapi nih kelebihannya nih abang-abang. Di Lightspeed 3 nih kita punya layer loh. Ada layer tambahannya loh. Ya, Di Lightspeed 3 ini. Jadi mungkin kekurangannya sepatu ini mungkin di fitting mungkin ya. Oh, iya. Karena ada yang size-nya dia biasanya pakai size 41, rupanya nggak muat. Harus naik ke 42 bang. Harus naik ke 42. Tapi pas naik ke 42 itu kayak berlebih gitu. Nah, jadi problemnya mungkin di fitting. Di Jadi fitting ya. Jadi malah abang sendiri punya di size 43. Padahal biasanya tuh makanya di 41 atau 42 gitu. Oh biasa pakai sepatu 41, 42 nih. Iya, jadi problemnya mungkin di fitting mungkin ya. Fitting ya. Ini agak kayak apa ya? Agak slim gitu. Nah, satu lagi nih bagusnya memang untuk kaki slim. Oh kaki slim. Karena kaki orang pemain bola itu rata-rata slim, nggak ada yang lebar-lebar. Kami saja yang lebar. Khusus ya tentunya khususnya untuk penyerangnya. Rata-rata kakinya itu slim. Jadi gitu. Tapi ada beberapa mungkin penyerang ya ada kaki lebar sih beberapa ya. Tapi nggak harus pakai sepatu Lightspeed. Tergantung nyaman masing-masing. Oke itu tadi review sepatu akselerator Lightspeed 3. Nah, Next kita bakal ke akselerator Speed Blast. Nah, kebetulan nih Speed Blast ini buat kalian nih yang gagal move on dari Lightspeed 20. Nah, untuk pertama nih Bang, komponen yang bakal kita bahas ini adalah uppernya nih. Nah, kebetulan tuh uppernya tuh lembut banget kayak Lightspeed 20. Nah, ini pasti nggak asing nih sama uppernya yang di Speed Blast karena di uppernya Speed Blast ini kebetulan hampir sama kayak Lightspeed 20. bersama ya. Bersama sih Bang. Soalnya coba nih abang pegang, pasti lembutnya tuh kerasa banget sama yang Lightspeed 20. Jadi orang memang suka banget ini bagi Specsman Accelerator Mania ini memang paling suka nih sama para lembut kayak gini. Karena gini Bang, kalau biasa upper lembut kayak gini nih untuk akselerator dia cocok sih Bang. Bisa jadi. Karena kalau fitting mungkin tadi yang di fittingnya sepatu Lightspeed 3 tuh agak sempit. Agak slim. Mungkin ini kayak Masih bisa ya, masih bisa toleran. ditoleran sih untuk cinta spek akselerator. Nah, selanjutnya tuh kita bakal bahas ke solpet nih Bang. Nih kayak bukan biasa ya. Untuk solpetnya kali ini tuh seperti Lightspeed pada umumnya. Sebelum-sebelumnya ya. Iya. Nah, kebetulan tuh Termasuk Lightspeed 20 juga pakai yang ini kalau nggak salah. persis banget. Ini nih memang solpetnya Lightspeed 20, Lightspeed Reborn, terus seri Hyperspeed, Terus Hypersonic juga. Hypersonic, Omega Pokoknya juga. hampir semua akselerator belakangan ini ya. Nah, semua akselerator itu produk itu rata-rata pakai solpet yang ini. Nah, beda tadi sama yang Lightspeed 3. Memang terbaru. Nah, kebetulan untuk di solpet tuh menarik sih.
nggak terlalu banyak efek-efek kayak seperti Lightspeed pada umumnya tuh. Cuman dia polos, tapi masih masuk dengan kombinasi warna pada sepatunya. Nah kebetulan Bang di Speedless ini ada pertambahan nih di dalamnya nih. Ada pertambahan lagi. Tuh, kayak bahan-bahan apa sih namanya? Ya, Polyester ya? Ya sedikit ini ya, ada mesh-meshnya ya. Nah, iya, ada mesh-meshnya. Nah, kebetulan tadi kan udah dijelasin nih sama Bang Wandi nih. Kebetulan ada layer tambahan nih untuk di Super Blast. Nah, layer tambahan ini tuh fungsinya tuh Bang, biar ini ya, nggak bau gitu ya? Biar ketika sudah pakai. Ya, nanti kan kita kan kalau main kan keringetan. Jadi keringat itu supaya lebih diserap, langkah kita lebih nyaman. Memang bagusnya ada layer tambahan, dan juga lebih empuk lagi. Pasti lebih empuk Bang, karena nggak langsung nyatu sama ini sih, sama uppernya ya. uppernya langsung. Mungkin kan kalau pernah lihat sepatunya Jack Grealish tuh, udah sobek-sobek kan? Jack Grealish ya. Nah, jauh. tapi masih ada, kayak apa sih namanya tuh? Ada di dalamnya. Ada kayak komponen di dalamnya itu tuh namanya layernya. Nih, Jadi sepatu Hyper tambahan. Canon ya. Oh, beda. Apa tuh namanya? Ya, jadi itu Flyknit, jadi di luar itu kayak ditimpa TPU. Jadi yang sampai itu Flyknit sama layar tambahannya di dalam itu. Jadi fungsinya itu juga. Kalau ini sobek, jadi di dalam itu masih ada gitu. Jadi nggak Masih ada langsung layar. benar-benar sobek gitu. Oh, kayak sepatu Jack Grealish tuh. Kalau mau jago tuh pakai Speed Blaze. Tapi tergantung sih. Nah, kebetulan untuk insole-nya sendiri ya, nih, insole dalamnya ini nih. Ya masih seperti pada umumnya Masih sama. produk Ya? akselerator lah. Tadi sama seperti Rata-rata yang masih XP3 sama. ya, Bang ya. Hampir sama juga nih di bagian insole-nya tuh nggak beda sih. Ya sekarang nggak tahu ya specs Indonesia, mungkin nggak tahu ya ada riset apa lagi atau ada perhitungan apa lagi bagi mereka. Cuman ya akhir-akhir ini memang install di dalam ini memang biasa aja gitu, nggak ada yang terlalu istimewa. Tapi overall ya bagus-bagus aja gitu, nyaman-nyaman aja. Tapi di beberapa pemain bola ya yang dapat review gitulah atau yang ke toko gitu, kayak masih awetan spek sih Bang, katanya ya Bang, masih awetan spek. Cuman kita nggak tahu. Nah karena kan beberapa brand lokal tuh kayak ada Zetro juga, ada Sevsco juga, ya kan Bang. Apalagi Ortus gitu yang baru-baru naik sekarang udah luar gitulah penjualannya kan. Tapi ya kita kan nggak tahu nih untuk produk-produk yang brand lokal lain tuh bakal kita review juga kalau masuk di toko. Nah jadi nih kalian nih yang belum bisa move on dari Lightspeed 20, tolonglah Bang ya. Iya. Cinta tak selamanya indah deh. Jadi segera move on ya. Satu lagi nih kalau Lightspeed 20 mungkin sekarang udah langka. Harganya juga nggak tahu ya, di luar kalau masih ada itu harganya udah gila-gilaan sekarang. Tapi kalau sepatu lama Bang, misalnya gini, ini sepatu Lightspeed 20 keluar tahun 2020 nih. Kalau misalnya sampai tahun 2022 masih dijual nih sama beberapa toko, itu lainnya masih apa nggak sih? Kalau untuk Telkom nggak sih? kalau untuk lens sejauh ini, kalau untuk specs Indonesia mungkin juga brandnya memang udah berpengalaman ya. Kalau untuk endurance ketahanannya masih oke. Oh masih oke Bang. Dan ini yang dikhawatirkan seperti ini. Mungkin karena ketersediaannya udah cukup langka. Jadi kita mungkin nggak ini ya. Kalaupun ada nanti ntar di kita, itu harganya udah nggak ini lagi, udah nggak retail lagi. Mungkin itu aneh ya. jadi rare item. Jadi rare item, iya. Makanya mumpung masih ya ada sedikit-sedikit rasa-rasa Lightspeed 20-nya, ya kita lebih bagus rekom kan ngambil Speedless aja. Harganya sekarang nih itu jauh lebih murah ya. Jauh lebih murah Bang daripada Masih di bawah 500-an lah. Kalau di toko hitam 475 ya. Iya, nah, kalau kalian tuh pada nanya tuh kayak Lightspeed Reborn Bang, masih ada nggak Bang Lightspeed Reborn? Sebenarnya tuh hampir sama sih dari sole plate-nya. Ini ada contohnya nih, Pak. Wih, ini dia. Nah, ini ya contoh Lightspeed Reborn-nya Buah Salosa. Nah, kalian boleh ini, Solnya sama. boleh lihat. Sole itu sama. Mungkin bedanya mungkin ini lebih dibikin lebih mewah karena special edition. Special edition. Nah, kayak tadi aku bilang tuh untuk abang-abang dan kakak-kakak, ini cuma lebih mewah, kalau ini lebih polos gitu kan. Nah, dari sole plate itu sama tuh. Sama aja. Bedanya sama, cuman kalau sama Lightspeed 3 tadi, cuman beda di sini nih. Kalau ini lebih ke dalam, nih, ini lebih ke dalam, ini keluar semua nih, di sole plate. Ini masih pakai sole plate lama, sementara ya ini udah yang terbaru. Udah upgrade Bang ya, yang Upgrade Lightspeed 3 ya. Cuman kalau overall ya Bang, dibilang untuk Speed Blaze ini cocok lah. Tidak. Nah, jadi ini Bang, bagusnya nih untuk posisi apa nih untuk Speed Blaze nih? Kadang kan beberapa sepatu tuh untuk striker, untuk wingback, untuk gelandang pengangkut air. Ya, Untuk jadi winger juga. jadi sesuai namanya karena masih dari family dari akselerator.
dan nama juga nggak jauh-jauh dari nama Speed Place tentunya. Ya. Jadi tentu pemain seperti penyerang, winger dan juga fullback kiri kanan untuk juga membantu serangan juga nggak menutup kemungkinan itu untuk memiliki atau memakai sepatu ini gitu kan. Oh, berarti nggak harus dipatokin. Yang penting nyaman. Kembali lagi kita mungkin ya kita mungkin patokin, kita review oh ya ini bagusnya untuk striker, ini untuk gelandang, ini untuk defender. Tapi kembali lagi untuk dikembalikan ke kalian nyamannya sepatu apa itu aja. Oke, next ini wah ini yang ditunggu-tunggu nih. Nah, sepatu produknya Ortus X El Tiburon ada warna marun dan warna putih yang baru masuk. Jadi untuk sementara yang tersedia di 26 store Pekanbaru adalah warna marun dan warna putih ya. Jadi nanti kemungkinan akan ada tersedia yang warna hitam dengan solpet chrome berwarna ungu. Keren ya, warna ungu bang. Tunggu aja. Warna janda ya gitu. Gak selalu. Nah, kemudian bang, ini nih di sepatunya El Tiburon ini ada fun fact-nya ini. Fun fact-nya tuh adalah sepatu ini tuh full kulit. Nah, yang seperti kita tahu tuh biasa tuh sepatu full kulit tuh mau jutaan bang ya. Iya. Ya kan? Sepatu Adidas aja yang titik 1 ya. Iya. Yang F50 itu aja mau kisaran berapa? 4 bang ya? 4 jutaan ya? Kalau rata-rata sepatu kulit itu para produsen atau yang membuat kebanyakan itu untuk posisi-posisi gelandang ya. Jadi seperti gelandang ke belakang maupun kiper. Jadi yang paling memang ditekankan dari sepatu kulit itu memang kenyamanannya. Nah, benar. Jadi kalau F50 mungkin ada yang kulit. Predator juga yang lawas-lawas maupun yang terbaru mungkin ada juga yang versi kulit, ada juga yang sintetis maupun plain-knit. Cuman kebanyakan tradisinya brand-brand luar itu seperti Nike Tiempo, kalau di Adidas itu ada Copa bener ya. Jadi itu mereka tuh rata-rata pakai kulit kanguru itu. Kalau yang seri Elite ya. Yang Elite ya? Dan Pro-nya, iya. Oh, yang Elite tuh gini nih, dia ada seri yang Pro, yang Elite berarti yang itu titik 1, tapi ada yang plusnya lagi. Ada yang plus lagi, ada yang titik 1, ada yang lagi poin 2. Banyak nih. Nah, ada juga yang akademi masih pakai kulit. Yang akademi masih pakai kulit. Ya, oh, Tempo ya. Nah, bener. Tapi kulitnya kulit sapi ya. Oh, bukan kulit kanguru lagi bang. Enggak. Tapi kok di Mizuno ya? Di Mizuno emang ya? Di Mizuno. Itu di Mizuno rata-rata kulit kanguru. Tapi harga gila sih bang, 3.500.000. Ya, harga sesuai dengan kualitas. Nah, kebetulan nih di sepatu produknya Ortus ini yang El Tiburon FD ini kebetulan menggunakan solpetnya tuh Catalyst Liberté. Nah, pertama kali keluar itu bang, Catalyst Liberté itu tuh di serinya Garuda. Kalau dibilang tuh kalau di speknya tuh Garuda Tech. Iya. Nah, kalau di seri kemerdekaan. Ya, seri kemerdekaan. Liberté dalam bahasa Inggris bebas lepas. Merdeka bang ya. Nah, Catalyst Liberté tuh bang, bisa dibilang itu produk yang laku keras ya. Cukup laku keras waktu pertama launching itu. Orang memang biasanya seri-seri special edition itu sebelum launching itu gimmick-gimmick dulu tuh. Bener. Ini ya, kayak Ortus Spec. Jadi sepatu apakah ini? Jadi orang dibuat penasaran. Jadi ketika keluar, wah gitu. Jadi makanya ini ya jatuhnya kayak seperti ini ya, kayak jadi kaget, latah langsung beli gitu. Tapi kualitas Catalyst Liberté juga memang memang gampang sold out. Memang kualitasnya juga bagus. Nah, kebetulan nih, tapi ini nggak tahu ya, masing-masing produk sepatu ini punya brandingnya tersendiri nih. Nah, kebetulan tuh brandingnya Ortus nih kalau dibilang sama Lightspeed yang Garuda Tech yang kemarin, yang banyak dicari itu bang, kayak bukan bilang kalah nih. Cuman kalau orang belum pakai langsung yang Catalyst Liberté itu, mereka nggak bakal tahu. Karena orang kan lebih ke mindset tuh, wah Garuda Tech nih, spek. Nah, kalian nggak tahu nih sebenarnya tuh Catalyst Liberté itu yang produknya udah sold out itu bang, yang seri kemerdekaan kemarin. Itu tuh, aduh gimana dibilang, udah bahannya lentur, udah gitu ibarat tuh bahannya tuh bang. Kalau untuk kaki lebar nih bang, yang kaki lebar ini, itu gampang banget, dia langsung ikut. Bukan, nggak perlu ini lagi, kita nggak perlu apa namanya, langsung ngemeluk kaki gitu ya. Iya, langsung fit ke kaki bang. Kalau biasanya kayak kita pakai ini nih, kayak Speed Blaze, kita pakai Lightspeed, itu tuh nggak bakal langsung ngikut kaki. Malah mau dibilang tuh di dulu nih kaki kita nih jadi sempit gitu. Kadang kalau misalnya nggak nyaman, ya pasti nggak nyaman sih kalau pakai sepatu yang sempit bang ya. Nah mungkin buat kalian tuh yang udah pernah nyobain Catalyst Liberté tuh pasti itu di bagian fittingnya tuh lebih enak karena bahannya tuh lentur, ya kan. Terus
Nih, tapaknya juga nih, sama. Nah, kebetulan tuh Bang dapat info tuh Bang, di tapak itu dia nih menggabungkan dengan misalnya kita nih punya kecepatan nih, tapi digabungkan dengan balance kita. Jadi ketika kita main bola nih, lagi cepet nih, lagi lari cepet, lagi sprint, tapi bareng kita biar nggak jatuh, biar bisa imbang lagi. Nah, ini gunanya sole plate yang bulat ini. Nih, yang terkenal kalau sole plate bulat itu memang lebih ke arah stabil dan kokoh gitu ya. stabil kokoh Bang. Jadi ini perpaduan. Perpaduan dari stabilan dan kecepatan. Nah, yang terakhir nih Bang, kita bakal ngebahas soal insole-nya LT Buron nih. Ya, insole menarik nih. Tuh, ada lapisan-lapisannya, ada grip-gripnya. Ya, coba mungkin Abang bisa beri info sedikit nih untuk abang-abang dan kakak-kakak yang pengen beli itu. Jadi ini bedanya mungkin Ortus dengan ini merek-merek lain adalah mereka benar-benar concern di masalah insole juga. Jadi ini terbaru nih Pak, yang terbaru. Sebelumnya ini udah bagus, tapi ini dibaguskan. Dibagusin lagi. Karena ini seperti ada ini ya tambalan bantalannya, maksudnya bantalannya agak lebih ini lagi ya. Nama kualitasnya Orshock ya? Ya nama teknologinya Orshock. Mungkin maksudnya untuk meredam kejutan gitu ya. Jadi kan kalau kita main intensitas tinggi, mungkin supaya kaki kita tuh nggak gampang lelah, juga mungkin telapak kaki itu gampang panas ya. Iya Bang. Juga mungkin gampang sakit kalau pakai insole biasa. Jadi Ortus ini ngebantu. Ditambah lagi nih bagian depan ini gripnya bagus ya. Iya. Seperti kayak tonjolan-tonjolan di bagian telapak kaki bagian depan. Bukan malah kayak ini Bang ya, bukan kayak apa namanya tuh, kayak orang terapi ya. mungkin bukan itu ya, mungkin lebih ke gripnya sih. Gripnya ya, ini. Juga kita lihat nih di sisi belakangnya kayak ini ya, ada kayak seperti kayak ada grip pijakan kaki gitu ya. Nah, jadi ini Ortus benar-benar ngasih kita kualitas gitu. Jadi dia nggak main-main mengeluarkan setiap seri-seri di sepatunya. Tapi kalau dengan ini Bang, adanya Orshock-nya ini, jadi ketika mungkin ini kan biasa sepatunya dipakai sama, mungkin lebih cocok sama gelandang pengangkut air nih, sama fullback nih, kan lebih ke ini nih, sering ke apa? Lompat misalnya duel bola udara, mungkin, atau misalnya dari kiper nih, bola 50-50 nih Bang, dari bola udara, pas sering kejut kan, pas kita lagi jatuh ke napakin kaki kan. Jadi untuk segala kondisi, untuk segala medan, jadi ini bagus banget. Bagus banget ini. Jadi untuk sepatu yang dengan harga cuma 510 ya di 26. 510 loh. Nah, jadi udah ngasih kualitas kelas 1 ya. Nih, ini udah ngasih kelas apa? Kelasnya Tempo Bang ya? Mungkin Tempo sih. Level ya. Cuman mungkin yang di akademi atau mungkin di kelas mungkin di akademi ya. Kita karena gini nih. Masalahnya pada sepatu ini tuh semua itu upper tuh kulit satu. Nah, pada sole plate-nya itu satu terbaru yang dipakai sama Carles Liberté nih. Benar. Ada apa? Sole plate-nya blade yang untuk kecepatan. Nah, ada sole plate yang bulat ini yang untuk stabil. Ya Bang ya. Iya. Nah, terus satu lagi upper-nya kan Bang tadi. Insole-nya. Insole-nya ya. Insole-nya, iya. Nah, tadi kan satu kan insole kan Bang ya tadi ya. Ini tuh membantu banget ini. Premium yang terbaik di kelas sepatu bola maupun futsal. Nah, kan bisa dapat sepatu ini dengan harga 510.000. Itu udah di diskon ya, 510.000 udah diskon di dari store. Bandrolnya 599. Ya kalau di luaran itu mungkin bisa sampai jutaan ya, Bar ya. Pastilah Bang, kayak Mizuno ya contohnya. Mizuno kan dengan kulit kanguru ya mungkin ya. Oke nih kulit sapi nih. Cuman dengan model yang sama klasik gini nih 3.800.000. Kalau yang made in Japan ya. Japan ya? Made in Indonesia juga mahal. 2 jutaan. 2 juta juga Bang ya. Jadi untuk 510.000 dapat sepatu kelas seperti ini itu udah wah. Kalian tuh harus nyoba Ortus karena nggak semuanya melulu spek atau produk lain. Kalian harus berani coba ini nih, Ortus nih. Nah, mungkin untuk review-review selanjutnya nih kita bakal ke futsal ya Bang. Boleh ya. Next ya kita tunggu aja ya apa yang akan kita review ke depannya. Oke. Jadi gitu aja. Jadi kalau kalian suka dengan review kami dari 26 Store Pekanbaru, kalian bisa subscribe juga. Kalian jangan lupa like. Terus kita sama-sama diskusi di kolom komentar. Jangan lupa juga kalian hidupin tombol loncengnya. Jadi kalau ada notif, pemberitahuan terbaru, jadi kalian nggak ketinggalan. Jadi gitu. Oke, jumpa lagi di next review selanjutnya di channel 26 Store Pekanbaru. See you.